Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, with Miss TKW in Miss TKW channel. Oke, apa kabar teman-teman semuanya yang berada di Taiwan maupun yang berada di Indonesia ya, maupun yang ada di Hong Kong, kemudian ada di Malaysia, dan kemudian yang ada di manapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya, cayo wherever you are. Oke, and mohon maaf ya sebelumnya, karena saya sudah beberapa waktu tidak muncul di layar kaca Anda untuk memberikan informasi ya, dan saat ini saya muncul kembali untuk memberikan informasi, semoga yang informasi yang bermanfaat, yang juga teman-teman tunggu ya, yang selalu dipertanyakan bahwasanya informasi tentang shelter. Oke. Dan sebelum saya memberikan informasi, saya mau mengucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk teman-teman yang sudah subscribe channel saya, dan yang selalu stay tune, juga like dan komen, juga share ya. Terima kasih, semoga informasi selalu bermanfaat buat teman-teman. Sebelum saya lanjutkan ya video ini, tolong please buat teman-teman ya yang menonton video ini, tonton dari awal sampai selesai supaya teman-teman mendapatkan informasinya secara detail ya, kemudian tidak terjadi salah paham seperti itu. Nah, kemudian yang belum subscribe, please klik tombol subscribe-nya ya, subscribe-nya, kemudian like, dan juga setelah nonton video ini ketika masih ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komen, akan saya jawab di next video. Oke, kita lanjutkan videonya. Jadi tentang shelter KDI terpercaya seperti itu, karena sudah banyak yang sudah membuktikan melakukan proses kepulangan melalui shelter KDI seperti itu ya. Nah, kemudian shelter ini shelter yang akan saya informasikan di sini adalah shelter yang berada di Kaohsiung ya. Jadi shelternya itu ada dua, yang ada di Taoyuan yang kemarin itu yang ada di video saya yang pertama, kemudian yang satu lagi ini ada di Kaohsiung seperti itu. Nah, kemudian petugasnya itu yang kemarin itu Pak Akmal itu tugas di shelter Taoyuan. Nah, sekarang Bapak Akmal itu sekarang tugas di shelter Kaohsiung seperti itu. Jadi buat teman-teman yang akan melakukan proses kepulangan ya dengan Pak Akmal lagi, silahkan datang ke shelter Kaohsiung seperti itu. Nah, kemudian shelter Kaohsiung ini tidak hanya difungsikan untuk teman-teman WNIO yang akan melakukan proses kepulangan, tetapi juga sebagai ISC, Indonesian Shiver Corner seperti itu, sebagai tempat rumah singgah atau tempat beristirahat buat teman-teman yang bekerja sebagai ABK atau yang pelaut ya, seperti itu. Jadi buat teman-teman ABK yang mendarat atau berlabuh ya, yang berlabuh kemudian ingin beristirahat, silahkan datang ke shelter di waktu yang kalian inginkan ya, berapa hari gitu misalnya, secara gratis, baik untuk tinggal tidur ya maksudnya, kemudian makan, semuanya disediakan oleh shelter. Oke, jadi teman-teman sekali lagi silahkan manfaatkan shelternya sebaik-baiknya ya. Jadi sangat disayangkan sekali seandainya kepedulian pemerintah Taiwan yang sudah memberikan fasilitas shelter ini, kemudian teman-teman tidak memanfaatkannya seperti itu. Jadi silahkan dimanfaatkan, datang di sana, kemudian ya tinggal di sana pastinya ya buat ABK, teman-teman ABK seperti itu. Nah, kemudian letak dari shelter ini sendiri itu letaknya dekat pelabuhan ya, dekat laut. Jadi teman-teman ketika turun nanti, ketika berlabuh langsung saja menuju shelter seperti itu. Nanti untuk alamatnya, kemudian sepil lokasinya itu nanti saya ada videonya ya, pokoknya tonton nanti sampai selesai. Dan untuk nomor nomor telepon ataupun WA yang bisa dihubungi dan juga alamat itu nanti ada di kolom description. Jadi silakan teman-teman lihat di kolom descriptionnya, di sana nanti saya akan tuliskan secara lengkap. Oke, seperti itu ya. Oke, next. Sekarang informasi biaya ya, biaya MD melalui shelter. Jadi buat teman-teman yang mau hemat biaya untuk kepulangan, silahkan, sekali lagi saya ingatkan, silahkan pulang secara hemat, biaya hemat itu ke shelter ya. Tapi kalau seandainya memang teman-teman itu adalah PMI yang sultan ya silahkan, monggo melakukan proses kepulangan di calo sebelah seperti itu hak teman-teman semuanya.
Tapi di sini saya hanya memberikan informasi bahwasanya yang mau pulang secara hemat ya, sayang uangnya ya enggak, silahkan datang ke shelter seperti itu. Nah, untuk spill biayanya itu siapkan saja 26.000 sampai dengan 27.000 NT dolar seperti itu. Nah, dengan rincian 10.000-nya itu untuk bayar denda ke imigrasi ya, ke Imingsu. Jadi denda buat yang swasta itu maksimal 10.000 itu ke imigrasi seperti itu. Kemudian untuk PCR ya itu berkisaran antara 3.500 sampai 4.500. Jadi kita usahakan nanti PCR-nya di rumah sakit yang pemerintah seperti itu, yang negeri. Jadi agak yang murah ya seperti itu. Nah, kemudian untuk harga tiketnya itu untuk China Airlines atau EVA Air ya, di sini yang direct dari Kaohsiung atau dari Taoyuan ke Sweta Jakarta itu berkisar antara 12.500 sampai dengan 13.500 ya. Tapi ini kondisional ya, bisa naik bisa turun seperti itu. Jadi kita menyesuaikan. Seandainya nanti ada istilahnya tuh kenaikan tiket ya, nanti diinformasikan seperti itu. Nah, jadi untuk biaya 26.000 sampai dengan 27.000 itu, taruh 27.000 ya, enaknya ngomong 27.000 itu sudah bersih ya. Jadi teman-teman nanti ketika akan membayar denda itu dikasih kwitansinya ya, kwitansinya dari imigrasi yang harus dibayarkan tertulis 10.000 seperti itu. Jadi memang clear ya, clear and clear lah seperti itu. Jadi kemudian untuk PCR-nya itu juga ada bukti pembayarannya 3.500 sampai dengan 4.500 seperti itu. Jadi teman-teman seandainya mau bayar sendiri juga boleh seperti itu. Nah, kemudian ini yang sering ditanyakan, C atau K prosesnya didampingin nggak sih? Kan itu tulisannya mandiri, MD mandiri seperti itu. Baik, jadi ketika teman-teman nanti datang ke shelter ataupun mau bisa dijemput juga bisa ya, pakai jasa taksi, silahkan nanti siapkan saja ongkosnya seperti itu. Nah, karena saya di sini nggak bisa spill ongkos taksinya karena kan setiap daerah beda-beda seperti itu. Jadi nanti silahkan ditanyakan saja kepada petugas shelternya seperti itu ya. Jadi untuk proses MD-nya itu didampingi dari awal hingga akhir ya. Jadi rutenya ataupun urutannya ya. Jadi teman-teman nanti diantar ke imigrasi atau ke Imingsu ya, itu didampingin hingga selesai, ditungguin. Jadi nggak usah takut. Kemudian apa yang akan ditanyakan nanti pokoknya didampingi ya di situ. Kemudian setelah MD itu nanti turunlah surat untuk bayar denda seperti itu. Nah, jadi bayar denda itu kalau memang teman-teman mau bayar sendiri juga boleh. Cuman kalau mau minta tolong ke petugas shelter juga boleh, nanti dibantu ya sama petugas shelternya seperti itu untuk bayar denda. Nah, kemudian untuk PCR-nya Kak gimana? Apakah harus kuahau sendiri, datang sendiri, kemudian nanti ngambil hasilnya sendiri? Itu tidak. Jadi nanti akan didampingi juga, diantar diantar ke rumah sakitnya, sudah di kuahau ya. Jadi teman-teman ikut aja sama Bapak Akmal ya, atau sama petugas shelternya nanti yang ada di sana seperti itu. Jadi untuk PCR-nya didampingin sampai selesai, kemudian hasilnya juga yang ambil petugas shelter. Nah, kemudian untuk pasporan ya, jadi untuk pasporan itu juga nanti didampingi seperti itu. Jadi diantar ke KDI seperti itu untuk foto pasporan. Nah, kemudian prosesnya berapa lama Kak? Nah, ini sering ditanyakan ya. Prosesnya untuk MD itu waktunya pokoknya kurang lebih 2 minggu lah ya, 10 hari sampai dengan 2 minggu seperti itu. Itu jika yang kosongan, maksudnya tidak ada paspor. Nah, kemudian yang untuk pegang paspornya masih aktif atau masih hidup, itu prosesnya untuk menunggu kurang lebih pokoknya maksimal 5 hari sudah terbang seperti itu ya. Jadi lebih cepat karena tidak harus menunggu proses pasporan. Jadi setelah MD kemudian bayar denda, kemudian PCR dan juga langsung bisa terbang seperti itu. Nah, itu yang pegang paspor. Nah, kemudian untuk bandaranya gimana Kak? Jadi untuk ke bandaranya nanti juga akan diantarkan gratis ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir lagi harus nyari taksi ataupun nyewa taksi, itu nggak perlu. Jadi nanti dari shelter diantarkan ke bandara secara gratis. Kemudian di sana juga dibantu untuk check-in-nya ya, check-in-nya juga dibantu, jadi nggak usah takut. Kemudian ketika nanti ada belangko ataupun formulir yang harus diisi, itu nanti dibantu ya, seperti itu. Kemudian diantarkan sampai ruang tunggu yang ada di dalam bandara seperti itu.
Well, itu tadi ya, informasi tentang spill biayanya ya. Jadi kurang lebih siapkan saja 26 sampai 27 ribu. Seperti itu, detailnya sudah ada tadi. Nah, sekali lagi saya informasikan buat teman-teman ABK, halo mas-mas ABK. Silahkan datang ke shelter ya untuk istirahat, dimanfaatkan shelternya dengan sebaik-baiknya. Silahkan teman-teman istirahat di sana secara gratis, tinggal gratis, makan gratis, pokoknya untuk menghemat lah ya, menghemat pengeluarannya. Jadi silakan boleh tinggal di sana sampai beberapa hari sambil menunggu pelayanan berikutnya seperti itu. Karena selama ini sepertinya belum ada ya yang teman-teman dari ABK itu yang yang memanfaatkan shelternya. Jadi sayang sekali ya, nggak pemerintahnya sudah menyiapkan fasilitas secara gratis tapi tidak dimanfaatkan seperti itu. Jadi halo mas-mas ABK, silahkan ya datang ke shelter, manfaatkan shelternya gitu. Jadi biar juga hemat seperti itu ya. Nah kemudian untuk spill lokasinya ini ada di video sebentar lagi ini ya. Jadi silahkan teman-teman tonton hingga akhir. Kemudian di situ juga ada nanti kegiatan shelter selama proses menunggu tuh kegiatannya apa saja. Jadi sangat seru sekali ya di shelter itu. Kita berkeluarga dan juga selalu kompak seperti itu. Nah kemudian untuk teman-teman yang di bagian selatan Taiwan atau di Taiwan bagian selatan seperti yang di Taichung, kemudian Puli, Nantau, Changhua, kemudian Chiayi, halo semuanya, Yunlin, Tainan. Nah, khususnya pasti yang ada di Kaohsiung ya dan Pingtung, yang pokoknya semua daerah di bagian selatan, silahkan datang ke shelter Kaohsiung untuk proses kepulangan atau MD secara mandiri seperti itu ya. Nah, kemudian kalau umpamanya kita yang ada di tengah ataupun yang di Taipei, Taoyuan, itu boleh nggak kita MD-nya ke Kaohsiung? Boleh, silakan aja hubungi Pak Kemalnya ya. Jadi silakan hubungi kontak shelternya seperti apa, pokoknya. Kemudian bisa dijemput tidak? Bisa. Ya, ini yang sering ditanyakan ya, teman-teman. Kalau mau dijemput misalnya buta rute ataupun tidak tahu jalan ya, atau takut mungkin ya, biasanya kalau mau pergi jauh itu takut terjeduk di jalan atau gimana, silahkan hubungi shelter, kemudian minta dijemput, siapkan saja ongkos taksinya. Nah untuk ongkos taksinya saya tidak bisa spill karena kan setiap daerah beda-beda ya biaya seperti itu, tergantung jauh dekatnya. Jadi bisa ya untuk dijemputnya bisa, kemudian untuk yang di Taipei, Taoyuan mau ke sana juga bisa seperti itu ya. Jadi tidak dibatasi, siapapun boleh MD di sana. Tadi sudah saya jelaskan secara rinci, silahkan tonton lagi videonya kalau memang belum jelas ya, boleh ditonton berulang-ulang seperti itu. Nah kemudian sekali lagi buat mas-mas ABK, halo mas-mas ABK, silahkan datang ke shelter untuk beristirahat ya, manfaatkan shelternya sebaik-baiknya seperti itu. Oke, thank you. Berikut ini adalah video tentang shelter KDI yang ada di Kaohsiung ya teman-teman. Silahkan tonton videonya hingga selesai. Bapak Kepala shelternya menjelaskan spell lokasi shelter yang ada di Kaohsiungnya. Kemudian berikutnya itu nanti ada video tentang kegiatan dan keseruan teman-teman selama di shelter saat menunggu proses kepulangan. So, tonton videonya hingga selesai supaya teman-teman mendapatkan informasi secara detail ya. And stay close with me, don't go anywhere. Thank you. Selamat happy watching. Selamat sore kawan-kawan WNI dan PMI yang berada di wilayah Kaohsiung khususnya. Ini adalah gedung shelter KDI Taipei, khususnya shelter House WNI Kaohsiung. Nah, bagi teman-teman WNI baik yang swasta yang mau menyerahkan diri bisa hadir ke sini. Nanti untuk link dan biodata nomor handphone akan dimasukkan di deskripsi video ini. Ini adalah gedungnya. Dan ini shelter ini khusus untuk MD yang pertama, yang kedua untuk istirahat rumah singgah atau ISC ya, untuk teman-teman ABK atau pelaut. Nah, ini ruangan lantai 1 dan ini ada 4 lantai teman-teman.
Nah, sini masuk ke atas nanti. Di ini ruangan kerja saya. Nah, itu teman-teman. Nah, di situ ada tulisan Rumah Singgah Pelaut Indonesia atau Indonesian Saver Corner. Nah, tempatnya strategis teman-teman. Jadi ini adalah wilayah lingkungan tempat wisata. Nah, ini udah ke depan situ tempat wisata. Wisata di depan itu ada pelabuhan, untuk ada pulau kecil untuk liburan, dan ini adalah stasiun televisi. Nih, jadi ada stasiun televisi. Nih yang mau ada acara besok Sabtu malam Minggu. Jadi kalau di sini kalau sore rame banget. Nah, ini strategis banget gedungnya. Nah, gedungnya 4 lantai guys. Gitu. Nanti untuk alamat, nomor telepon akan disisipkan di deskripsi ya. Nah, oke, jaga kesehatan terus teman-teman semuanya. Oke. Jadi tempatnya sangat strategis sekali. Jadi ini tempatnya luas, ada 4 lantai. Sayang ini teman-teman jika tidak di sore ini kita persiapan lomba 17-an di Shelter House KDI. Nih teman-temannya, pesertanya semuanya penghuni shelter. Mantap. Mana pejuang 17-an? 17-an tuh, ya kan? Calon-calon juara dari 4 provinsi. Nah, yang pertama adalah Kalimantan Barat, pada tangannya ke atas. Yang kedua, Jawa Tengah. Yang ketiga, Jawa Barat. Yang keempat, Lampung. Baik, kita mulai aba-aba. Kaki ke belakang, mengenai dinding belakang. Kaki kena ke bagian belakang, mundur. Jadi mainnya lari ke sana sampai ujung sana. Nah, ambil karungnya, pakai karungnya, langsung sampai sini finish. Ya. Nah, hadiahnya adalah tiket gratis ke Indonesia. Ore, mana tepuk tangannya saudara-saudara? Iya. Ini dari Lampung, tolong mundur Lampung. Baik, kita mulai. Hitungan mundur. 3, 2, 1. Iya. Masukin karungnya. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ayo Alif. Alif, ayo sampai. Ayo Jawa Tengah, ayo Jawa Tengah lari. Jawa Tengah. Oke, juara pertama dari Kalimantan Barat, yakni Pratikali. Juara kedua siapa? Juara kedua? Oke, Jawa Barat. Juara ketiga? Juara ketiga siapa? Aan. Yang keempat adalah Sifaul Fuad dari Jawa Tengah. Ayo. Ayo. Belakang. Aduh. Nih. Ayo. Ayo. Ikat. Ganti yang baru. Patahin. Parah. Udah. Ayo Mas Randy. Ya.
Siap. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini orang ke belakang aja. Nanti le. Mbok, nanti mbok. Nanti pasar. Buka aplikasi mana? Aplikasi. Resume. Kamu di depan lah. Kamu ke belakang. Ya. Bye-bye. Oke. Siap. See you. Taiwan. Selamat tinggal. Terima kasih. Oke. Oke. Ini teman-teman yang pulang. Bye 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 bye. Mbak Siti, bye bye. Ya, salam. Lewat. Guys. Thank you semuanya buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir, kemudian sudah klik tombol subscribe, kemudian like-nya jangan lupa ya, kemudian tulis komen sebanyak-banyaknya ya, pertanyaan silahkan tulis di komen, nanti akan saya jawab di next video ya, seperti itu pertanyaannya. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan tolong share video ini sebanyak-banyaknya supaya teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan informasi ini ya, karena ini informasi ini tentang shelter itu sangat dibutuhkan buat teman-teman khususnya WNIO ya, yang akan melakukan proses kepulangan seperti itu. Dan sekali lagi saya tekankan, shelter KDI ini adalah resmi milik pemerintah, jadi bukan calo ya, karena masih ada juga yang tanya apakah ini calo. No, bukan ya. Dan juga tidak ada lagi pungutan pungutan liar atau pungutan tambahan selain dari biaya yang 26 sampai 27.000 itu tadi. Jadi taruhlah 27.000 ya biayanya. Setelah itu tidak ada pungutan yang lain seperti itu. So ya, manfaatkan dengan sebaik-baiknya seperti itu. Oke, finally thank you very much for watching, dan juga semoga bermanfaat videonya. Apabila saya ada salah kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, saya minta maaf karena kesalahan itu datangnya dari saya dan kesempurnaan hanya milik Allah semata. Oke, thank you dan see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.